Anda kembali bersama kami. Sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan. Ada Mas Andri juga di sini mengambil peran juga, dan bahkan peran-peran esensial juga kalau kita lihat dari trailernya. Ada adegan bareng juga ya sama Mbak Agni ya. Kalau Mas Andri sendiri perannya sebagai apa sih, boleh ceritain nggak? Saya di sini berperan sebagai Darul. Dia itu teman satu kampusnya Kiran dan suka ikut kajian bareng sama Kiran. Oke, teman satu kampus di situ ya. Oke, nah pemirsa Showbiz, yang menarik adalah ketika saya tuh lihat searching di sosmed, ada adegan keduanya ini yang juga menarik perhatian. Jadi kalau boleh ditampilkan lagi, ada adegan tuh waktu itu kejar-kejaran ya tadi ya di sawah gitu, habis marah-marahan kayaknya. Habis itu ada telepon, terus teleponnya tuh dibanting, dan itu dibantingnya beneran sampai retak gitu katanya. Beneran nggak tuh Mas Andri? Iya, jadi kebetulan waktu itu kita lagi take scene-nya Kiran bareng sama Darul, terus bobot scene-nya tuh lumayan berat karena cukup emosional gitu ya. Terus Mas Anung brief, oke kita latihan dulu gitu. Jangan pakai full emosi ya, 50% aja, terus kita latihan lah. 50%, kemudian oke, semua kamera udah set, pemain udah, ya udah. Terus Mas Anung bilang, oke nih kita kalau bisa satu take aja biar oke gitu. Jadi kamera cuman stay di situ aja gitu ya, view-nya kita, terus belakangnya sawah. Oke, and action. Adegannya Kiran dapat telepon dari orang tuanya gitu. Orang tuanya dapat kabar kurang enak lah dari orang tuanya gitu di kampung. Dia telepon. Habis ngobrol-ngobrol, sudah ada telepon ngobrol. Memuncak lah itu kan, emosinya memuncak. Terus dimatiin teleponnya sama dia, dibanting tuh karena nggak seneng dapat kabar dari ibunya kan. Dibanting. Par, terus dia langsung lari ke sawah tuh. Lari terus ya Darul lari juga tuh. Gue lari, gue tangkap. Terus udah istighfar terus cut. Oke, nice, kata Mas Anung gitu kan. Terus oke, next scene Mas Anung tuh udah nge-brief kita berdua lagi. Semua orang seneng-seneng, terus ada satu departemen yang lumayan sedih. Shock ya? Lumayan sedih. Karena HP yang dibanting itu adalah punyanya si art departemen itu. HP kru gitu ya, dan itu asli. beneran jadi retak beneran ya. Tapi itu artinya kan bener-bener full banget emosinya, dan itu one take oke. Iya, karena Ya kan? memang Mas Anung percaya banget sama take pertama. Karena itu mungkin emosinya lebih jujur kan gitu ya. Makanya jujur banget sih sampai handphone retak. Saking jujurnya gitu ya, saking nggak, karena udah sebagus itu pada saat diambil take pertama. Tapi ada fun fact juga yang saya baca, bahkan Mbak Agni ini untuk bisa mendalami karakter ini itu sampai belajar ngaji lagi, belajar sholat lagi sama Eyang. Iya. Nah ini nih, coba boleh diceritain nih gimana prosesnya belajar sama Eyang untuk ngaji lagi, ini gimana? Jadi aku lumayan aku dapat privilege untuk bisa mendalami peran ini karena emang perannya nggak mudah. Jadi persiapannya lama, 4 bulan aku buat masuk ke sini gitu. Dan Mas Anung bilang sebelum kita mulai reading, udah kamu pulang aja ke kampung, aku asli Semarang gitu, kamu belajar ngaji. Oke, siap. Dan akhirnya aku minta sama Eyangku buat belajar ngaji. Dan ketika Eyang tahu aku mau belajar ngaji lagi, beliau luar biasa seneng banget dan bangga banget sama aku karena film ini. Jadi selain bisa berkesenian di dunia seni peran yang yang karakternya menantang gitu, di satu sisi aku juga bisa dapat hidayah baru lah gitu. Jadi Eyang juga seneng. Jadi dapat dua manfaat, tidak hanya untuk peran tapi untuk secara personal life juga dapat juga ya gitu ya. Ini saya mau tanya ke Mas Anung, apa waktu itu yang terbesit di pikiran Mas Anung untuk meminta Mbak Agni ini tuh, kamu harus balik deh, sholat lagi, belajar lagi, ngaji. Ekspektasinya Mas Anung apa sih saat itu waktu itu? Ya karena tadi yang saya bilang bahwa ini film dari karakter yang tadinya di kanan, terus kemudian menjadi kiri gitu kan. Ya kita itu semua, saya terutama, ya teman-teman di film itu pasti hidupnya di kiri deh, itu kan kanan ke kiri gitu. Tengah ke kiri. Jarang itu ke kanan banget, tuh jarang gitu kan. Nah kemudian sebelum saya membuat film ini, saya sendiri juga harus menjadi orang kanan gitu. Dan saya memang berasalnya dari kanan sebetulnya gitu kan. Dari situ maka kemudian saya harus mengajak dia untuk kamu harus merasakan situasi yang berada dalam kelompok kanan ini, gitu loh. Yaitu benar-benar orang yang memang tunduk taat banget, ya kan. Kata per kata dari Quran itu harus dijalankan betul, kan begitu kan orang-orang maka disebut redik itu kan, radikal itu kan seperti itu kan. Jadi apa kata ayat itu yang itu dijalankan gitu. Nah sementara kan dia secara emosional, secara pengalaman batin kan tidak pernah berada di sana. Yakin saya nggak pernah berada di sana. Makanya saya bawa. Makanya saya bawa, ayo kita ke sana, ya kan, ayo kita ke arah sana, pikiran kamu ke arah situ, gitu loh. Nah dari situ baru kemudian dia ketika bisa merasakan, ya kan, untuk kemudian menjadi kiri itu kan jadi ada apa ya, ada kehati-hatian, ada ketakutan toh gitu loh. Kalau orang biasa berada di jalur
kita aja kalau naik mobil di Indonesia kanan loh ya. Iya. Ya kanan dah. Tiba-tiba kalau di Eropa kan kiri kan. Ya kan jalur kiri itu kan wah gimana ya? Masih ada gitunya kan. Karena kita terbiasa di kanan gitu loh. Nah, saya maunya begitu. Nah, kalau orang terbiasa udah di kiri, kemudian ketika dia menggugat ya Tuhan izinkan aku berdosa kan menjadi kiri kan. Iya, aku berdosa. Itu mah gampang banget gitu kan. Tapi harus dibawa ke kanan dulu nih. Itu yang susah ya. Nah, sehingga ketika mau ngomong soal Tuhan izinkan aku menjadi kiri itu kayak ini tuh patah sekali gitu. Kayak bilang ke ibu, Bu, Pak, izinkan saya keluar dari rumah ini kan gitu. Iya. Nah, itu kan harus dapetin itu kan. Sense itu yang ingin Sense coba. itu. Makanya saya nggak pernah ngajarin dia menjadi kiri. Nah. Saya harus bawa dia menjadi kanan. Udah jago dia. Kalau gitu udah jago ya. Jadi harus dibawa ke kanan dulu nanti biar ngerasain sendiri patahnya gimana. Tapi pertanyaan menariknya adalah gini. Banyak orang selalu aktor-aktor gitu ya selalu bilang bahwa peran atau karakter di film itu akan datang sendiri sesuai dengan kepada orang yang tepat begitu, kepada aktor yang tepat. Nah, ketika jatuh peran itu ke Agni nih, waktu itu apa pertimbangannya Mas Anung? Jadi saya memang sangat percaya bahwa yang namanya karakter di dalam skenario itu akan mencari perannya. Jadi itulah kenapa di dalam film itu tuh jarang sekali terjadi nepotis. Misalnya bapaknya aktor, anaknya aktor, belum tentu dia atau bapak sutradara, anaknya harus ikut. Belum, enggak. Kalau cuma buat jadi pemeran pembantu, ekstra sama segala macam, nggak apa-apa lah. Ya nepotis kan nggak ada masalah. Tapi untuk menjadi role aktor itu karakter itu akan mencari pemainnya. Jadi memang ya pada akhirnya saya menyadari bahwa kalau karakter ini menemukan Agni ya kan, ya memang sudah jalannya memang seperti itu gitu loh. Jadi ketika saya terima ini ya kayak saya nerima hidayah aja. Oke, dapatnya Agni. Oke, gitu. Oke. Jadi ini yang terbaik, ini yang diberikan, ini yang terbaik. Jadi bukan kemudian ya adanya ini bukan, tapi karakternya memang mencari ke sana, gitu kan. Dan memang pada saat itu ada kesangsian pastilah, ya kan. Tapi saya selalu percaya bahwa ketika ada orang yang diberikan tantangan, itu kan dan dia menanggapi merasa wah passionate banget, saya lebih suka bekerja dengan orang seperti itu daripada orang yang sudah punya nama besar, ya kan followernya berjibun-jibun begitu, tapi nggak excited sama nggak driven gitu nggak ya. driven, saya nggak, mendingan nggak. Ini saking drivennya bahkan saya baca juga ini berdua nih Mas Andri sama Mbak Agni bahkan sampai ikut kajian juga. Ini ikut kajiannya bareng atau terpisah masing-masing atau gimana Mbak Agni? Waktu itu kita bareng ya. Iya bareng di masjid di salah satu tempat lah di Jakarta. Tapi kan emang kalau di masjid itu kalau ikut kajian kan terpisah ya tempatnya cewek dan cowok. Cuma kita sebelum reading itu karena kita readingnya mulai malam kan ya, kita workshop dan reading mulai malam karena waktu itu lagi bulan puasa. Jadi sebelumnya kita ini dulu menimba ilmu dulu. Oke. Terus diajak juga ke emang ada santri yang begitu juga kan? Iya, terus juga riset sama santri-santri gitu. Terus seru banget deh habis mulai kajian gitu kita mulai reading dan saking keseruannya banget kita tuh beres reading kayak jam 2 sampai jam 3 pagi. Ingat nggak Mas? Ya. Tapi aku ngelakuin itu ya udah seneng aja gitu ngelakuin kayak aku sesemangat itu sama project ini gitu. Iya. Ya, benar. Ketika ikut kajian terus ngobrol sama santri-santri juga sampai pagi bahkan itu. Apa sih yang sebenarnya digali sama Agni ini biar makin menjiwai begitu perannya? Apa ya, aku pengen banget jujur ngerasain ada di sepatu para santri itu gitu kedisiplinannya, terus bagaimana dia taatnya dan semencintai Tuhannya, itu sih nilai itu pola pikirnya. Itunya yang pengen digali. Ya. Tapi Kalau mencintai Tuhan kan kita pasti mencintai Tuhan kan. Tapi pola pikir cara mereka mencintai Tuhan, nah itu yang kepingin kita itu. Tapi kan Mbak Agni ini di sini kan berperannya dari yang tadinya taat agama, kemudian kan nyebrangnya jauh banget gitu ya kan dalam tanda kutip menjadi gadis yang menjual tubuhnya gitu. Nah ketika mencari sisi keagamaannya dapat dari anak-anak santri dan juga ikut kajian, tapi ketika mencoba meriset untuk menjadi wanita menjajalkan tubuhnya, nah apa yang dilakukan waktu itu? Apakah cuma riset dari bacaan doang atau nonton-nonton film yang pernah ada atau gimana?
Iya, riset dari bacaannya, terus kayak memahami scene-nya yang mau disampaikan apa gitu, terus juga belajar sama Mas Andri, sama senior-senior deh. Belajar tapi Gitu. maksudnya apa tuh? Maksudnya. Gitu. Ya banyak nonton sih, cuman nggak terbayang sih scene-nya akan diambilnya gimana ya, tapi ya emang mau jujur aja sih gitu, dan dia sebenarnya melakukan itu juga karena ingin menantang dan istilahnya kayak caper lah sama Tuhan, yang ingin membuka topeng-topeng orang yang munafik di balik agama lah gitu, yang mengatasnamakan agama lah gitu. Nah ini nih kita udah mulai masuk ke inti dari film ini, ada kemudian orang-orang yang berlindung begitu di balik apa ya, topeng keagamaan, topeng kebaikan, tapi justru di belakangnya ada sejumlah apa ya, kemunafikan tadi dibilangnya. Tapi sebelum kita membahas itu, pemirsa, ada satu informasi lagi dari TPJS berikut ini yang menarik untuk Anda saksikan. Ini dia. Kita kembali membahas, pemirsa, tentang film yang nanti bisa Anda saksikan tanggal 22, yaitu Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Saya mau ke Mas Anung. Tadi udah disinggung dikit tuh sebenarnya Mbak Agni, bahwa inti ceritanya tuh ada juga berbalut bagaimana orang-orang yang berlindung di balik topeng keagamaan, topeng kebaikan, justru menyimpan kemunafikan, Mas. Jadi itu yang nantinya akan coba dibuktikan dalam tanda kutip di film ini. Jadi memang film ini kita sedang berbicara tentang orang-orang munafik ya. Jadi kalau ada yang orang-orang munafik yang sebetulnya mereka itu pengecut, ya kan? Tapi untuk menutupi kepengecutannya itu, dia berlindung menggunakan baju yang paling membuat orang-orang itu convincing, meyakini bahwa baju itu tuh keren, baju itu tuh baik, baju itu tuh suci gitu loh. Yaitu apa? Agama, ya kan? Maka kemudian ada istilah kan, kalau kamu kepengen apa namanya, menipu masyarakat, maka bungkuslah kebusukan itu dengan baju agama. Artinya apa? Itu kalimat, itu ungkapan dari apa ya, dari seorang ulama justru ya kan, ulama Islam. Jadi film ini mengungkap tentang itu. Maka kemudian yang sebagian saya katakan adalah berhati-hatilah kepada siapapun yang menggunakan baju agama. Karena itu yang apa ya, yang akan membuat orang akan mudah diperdaya. Karena itu makanya di dalam agama, di dalam Islam, ayat pertama yang turun itu bukan sholat, bukan haji, bukan ngikutin ulama atau percaya pada ulama, tapi ikro, gitu loh. Ikro itu apa? Baca. Jadi maka membacalah, ya kan. Dan ketika malaikat meminta Rasulullah untuk membaca, jawabannya Rasulullah, naam, oh baik. Enggak, digugat sama Rasulullah. Dia bilang, ma'ana bikori. Saya nggak bisa baca. Perintah loh itu, perintah baca. Rasulullah menjawab, saya nggak bisa membaca. Artinya apa? Ada dialog. Jadi kalau ada orang yang ada umat yang bilang bahwa kita harus mengikuti ini, harus mengikuti apa, lu enggak, bukan sunnah di situ. Gitu loh. Sunnahnya adalah ketika kita membaca, menemukan segala sesuatu atau menemukan informasi, maka kemudian kritislah, gitu loh. Jangan dipercaya mentah-mentah, karena banyak sekali orang yang percaya mentah-mentah akhirnya terjebak. Ya, kok begini ya? Ya, kok begini? Karena udah pakai kacamata Itu, kuda tadi. karena gitu udah ya? pakai kacamata kuda. Nah, film ini kemudian saya kepingin, itu kemarahan saya. Saya marah karena pertama kali yang namanya film religi di bioskop itu kan dari saya. Saya lah yang secara tidak langsung memperkenalkan genre film religi yang akhirnya kemudian banyak sekali kemudian membuat film-film religi itu kan. Dan kemudian saya pula lah sekarang yang mencoba untuk menggugat kemarahan orang-orang yang bertopeng agama itu untuk melindungi kebejatannya dia. Waduh, ini wah, sampai kata bejat tuh keluar begitu ya. Ini nih filmnya agak-agak bikin bulu kuduk merinding juga. Bahkan nih Mas Anung tuh bilang dalam kesempatan konferensi pers kemarin, ada satu kalimat Mas Anung bilang bahwa harus tahan iman untuk nonton film ini. Kenapa tahan iman tuh, maksudnya kenapa gitu loh, Mas? Bukan tahan iman. Jadi bagi mereka yang masih tipis imannya, tidak usah menonton. Tipis imannya nggak usah nonton? Tipis imannya Gitu. nggak usah menonton, nggak usah menonton. Karena daripada ke-trigger, nanti terus kemudian jempolnya ini menari-nari yang tidak bertanggung jawab, akhirnya menimbulkan fitnah. Lu jangan malah jadi dosa, gitu kan. Tapi kalau misalnya udah gatel ya, gua harus nonton karena gua FOMO misalnya. Kalau mau nonton sampai selesai. Ya. Karena banyak orang-orang yang seperti ini,
baru 5 menit 10 menit nonton langsung ini film apa ini kemudian dia ngoceh keluar, kemudian seolah-olah dia udah menonton semua filmnya, kemudian dia membuat sebuah thread di di Instagram lah, di YouTube apa segala macamnya. Itu yang berbahaya karena film ini tuh 80% itu isinya memang gugatan. 20% terakhir baru bicara tentang hidayah gitu loh. Nah, daripada begitu mendingan lu nonton di 20% terakhir aja ya kan, beli tiket tunggu dulu ya kan nonton mendingan begitu daripada langsung ikutan nonton dari awal gitu kan. Itu makanya harus tebel iman, jangan tipis iman. Kalau tipis iman takutnya udah goyang dari awal ya. Iya gitu. Nah saya mau ke Mbak Agni nih sekarang. Tadi kita ngobrol di green room ya sebelum live ini gitu. Saya nanya, takut nggak kira-kira atau memang ini sudah diekspektasikan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang kontroversial? Kalau Mbak Agni ini gimana? Enggak sih, aku justru enggak sih, karena menurut aku ini adalah sesuatu yang baru ya, film di tengah genre horor yang lagi banyak gitu kan. Terus ini mempunyai pandangan terbuka gitu ya sama isu stereotip terhadap perempuan dan agama, dan menurut aku ini bagus untuk jadi tontonan justru gitu. Sepakat Mas Andri dengan apa yang disampaikan Mbak Agni ini, artinya ketika ini nanti kontroversial begitu, tapi ternyata ada pesan kuat juga sebenarnya yang diwakilkan di film ini. Sepakat. Kalau masalah kontroversialnya itu sebenarnya bukan ranah kita, maksudnya bukan urusan kita, itu kan tergantung orang yang menonton ya reaksi. Cuman kalau saya sepakat tentang pesannya yang disampaikan oleh Mas Hanung lewat Kiran, tentang Agni dan semua pemain yang lain juga, bahwa ini adalah kita mungkin bagian dari orang-orang yang tidak mampu atau tidak berani bersuara, dan ini kita suarakan lewat sebuah film gitu, dan itu juga yang bikin saya ambil proyek ini gitu. Nah ini yang mau saya tanyakan, kalau tadi udah dari segi pemainnya, kalau dari segi sutradaranya, apakah memang ini sudah disiapkan begitu untuk menjadi sesuatu yang kontroversial, atau sebenarnya ya nggak expect kalau nanti apakah ini akan kontroversial atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu Mas Anung, karena ada informasi yang menarik berikut ini. Sekarang saya mau tanya nih ke Mas Anung, kalau nanti setelah tayang film ini kemudian, karena isunya sensitif ya, balik lagi ya, jadi kontroversial, udah siapkah dengan itu, atau memang sudah sengaja untuk digiring nantinya ini harus jadi kontroversial gitu, atau gimana Mas? Enggak, pada saat saya memilih tema ini pun tema ya, maksudnya tentang isu pelecehan seksual di komunitas agama gitu kan, itu aja sudah wah ini memang sensitif gitu kan, karena tidak ada yang berani mengungkap, apalagi di film. Hanya ranah sastra saja yang berani, ya kan, yang banyak sekali mengungkap seperti itu. Tapi itu pun pertama kali ketika Tuhan izinkan aku menjadi pelacur novel ya, novel itu kemudian dirilis, umurnya hanya 1 bulan. 1 bulan habis itu kemudian hujat awas menjadi musuh masyarakat kota Jogja pada saat itu, gitu kan. Artinya ya memang isu-isu soal pelecehan seksual di kalangan komunitas agama itu memang orang nggak mau mengungkapnya. Ini yang berbahaya gitu buat saya, ini yang berbahaya. Kenapa nggak mau diungkap gitu loh? Butuh keberanian toh untuk melakukan itu. Nah, ya udah saya mengambil peran itu deh gitu loh. Karena mau siapa lagi gitu loh. Jadi di film ini mengungkap kemarahan dalam tanda kutip seorang Hanung Bramantyo. Iya, gitu. Saya marah karena itu terjadi di lingkungan orang paling suci. Bayangin anak saya, nggak mungkin kan saya ajarin tentang agama karena saya takut kalau itu salah. Ya saya kasih ke sebuah lembaga agama dong, yang memang berkewajiban, bertugas, bertanggung jawab untuk ngajarin anak saya. Bayangin ketika saya udah percaya sama lembaga itu, tiba di situ dilecehkan sama kiainya, bagaimana? Ya. Gitu loh, ya kan? Terus akhirnya kemudian orang jadi takut dengan lembaga agama. Itu yang membuat saya marah, gitu loh. Ya kan, perilaku bejat si kiai itu yang menggunakan topeng keagamaan, itunya yang saya marah gitu loh. Kenapa lu setega itu terhadap agama Islam yang lu anut? Itu loh sebenarnya kemarahan saya. Iya, gitu ada pesan tersirat itu sebenarnya. Ya, bukan saya marah sama orang, sama Islamnya, enggak. Islam nggak pernah salah buat saya gitu kan, karena saya meyakini itu gitu kan. Tapi orang-orang yang menggunakan simbol Islam itu yang saya marah dengan orang-orang itu gitu. Nah, dan itu minoritas ya, bukan semua orang Islam begitu, enggak. Itu minoritas gitu kan. Nah, film itu memang mengcover yang minoritas itu. Ya kan? Kalau saya ya, film itu mengambil yang minoritas itu. Yang minoritas kita ambil sebagai contoh agar supaya mayoritas itu bisa mengaca. Oke, kita harus hati-hati. Poinnya itu. Saya memberikan warning kehati-hatian. Iya.
ini adalah closing statement yang menarik menurut saya karena tadi Mas Anung bilang bukan membenci Islamnya, bukan menjelek-jelekan Islamnya, tapi lebih kepada mengungkap tabir kemunafikan, kebejatan orang-orang yang selalu orang-orang ya sekali lagi dan oknum mungkin ya, Oknum yang kemudian orang, ini tuh berlindung di balik topeng agama dan juga jubah-jubah keagamaan. Nanti kita bisa saksikan di tanggal 22 Mei. Tuhan izinkan aku berdosa. Sukses sekali lagi Mas Anung filmnya. Sukses Mbak Agni, semoga diterima perannya oleh masyarakat dan juga Mas Andri. Semoga ini menjadi apa ya? Warning ya, wake up call ya untuk kita supaya nantinya apa yang disuarakan tadi bisa masuk ke masyarakat dan membawa perubahan untuk dunia pendidikan, keagamaan kita untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Jadi pemirsa Showbiz, inilah akhir dari sesi dialog kita di Showbiz Special di hari ini. Jangan lupa untuk saksikan lagi Showbiz minggu depan di jam yang sama di pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.